meningkatkan tekad, kuatkan hati. Diseminasi budaya positif SDGP 20 Peninggalan Kamis 15 Agustus 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 20 Peninggalan, Bapak Suparso SPD MPD, dan yang kami hormati Dewan Guru SD Negeri 20 Peninggalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara berlangsung dengan baik dan lancar. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumul akhir. Hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan pada siang hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. 4. Penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Maya Indah Pratiwi. 5. Penutup. Hadirin sekalian, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Suparso SPD MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu Maya Pertiwi selaku narasumber kegiatan seminasi budaya positif di SDGP 20 Peninggalan yang kami hormati, teman-teman guru dan karyawan SDGP 20 Peninggalan yang kebetulan, marilah kita senantiasa mengaturkan bersyukur kepada Allah Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan
langit, ada banyak dosen dan teori, tapi mari kita implementasikan di dalam keseharian di sekolah, di kelas, sehingga budaya positif seperti apa itu budaya positif, nanti kita tunggu materi dari Bu Maya yang akan menyampaikan paparan terkait berbagi ilmu kepada teman-teman yang belum jadi calon guru berat. Nantinya kita akan mendapat ilmunya. Kalau saya ambil sepintas yang namanya budaya positif, setiap upaya, setiap kegiatan yang bernilai positif, tapi tidak sedangkal itu. Mungkin nanti aku pas lebih dalam, kita perhatikan aja. Jadi terima kasih Bu Maya atas gagasan dan idenya yang akan digelar pada siang hari ini. Harapan kami nanti teman-teman akan mendapatkan ularan ilmunya sehingga ilmunya menjadi bermanfaat. Inilah salah satu tinggalan bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu amalan ibadahnya akan mengalir, pahala mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Semoga hari ini ilmu yang diperoleh Bu Maya selama beberapa hari kemarin mengikuti berbagai macam kegiatan lewat Zoom maupun lewat offline dengan pengajar praktek melalui kegiatan pembimbingan sebagainya dapat ilmu lah. Saatnya mepil ditularkan kepada teman-teman. Terima kasih. Itu saja sampai dari kami selaku sekolah. Semoga bermanfaat bagi semuanya dalam rangka sukses memajukan pendidikan khususnya di SD 2022. Demikian, terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sumarso PDFPD atas sambutannya. Memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Maya Ida Pertiwi, SPD SD CGP Angkatan 11. Kepada Ibu Maya, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suparso selaku Kepala Sekolah SD Negeri 20 Banyuwangi, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di akhir kiamat nanti. Ya, langsung saja di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, untuk pengampu saya ada fasilitator yaitu Ibu Tri Sulistiorini dan pengajar praktik Ibu Ika Ferina, dan saya sendiri Maya Ida Pertiwi, CGP Angkatan 11. Maaf salah. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat menyampaikan pembelajaran dan penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Ya. Sebelum kita memasuki sesi 1, saya ingin supaya siang ini lebih semangat, oke? Nanti apabila saya mengucapkan kedua, selangkah lebih maju. Yang semangat, oke? Walaupun tadi sudah mungkin lelah karena mengurus lomba, tapi siang ini kita tetap semangat, oke? Oke. Kalau dua, lebih maju. Bagus, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, sesi 1 yaitu pengantar materi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ya, di sini ada, sebelum kita memasuki materinya, saya akan menerangkan dulu, menjelaskan dulu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Jadi ada beberapa filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama yaitu
yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Jadi di sini kita sebagai guru, kita itu menuntun, bukan menuntut. Ya, kita menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam yaitu sesuai dengan potensi siswa, karena kita percaya bahwa setiap siswa itu memiliki potensi masing-masing. Tidak semuanya sama. Mungkin ada yang memiliki potensi di bidang akademik, ada juga yang di bidang seni dan yang lainnya. Lalu yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan murid. Yang ketiga, guru ibarat petani. Jadi sekolah itu ibarat lahan atau tanah dan murid itu ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih agar tumbuh optimal. Ya, jadi di sini kita tidak menuntut, ya, bukan menuntut, tetapi menuntun siswa untuk bisa mencapai kebahagiaannya. Seperti itu. Nah, dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Ya, ini memang penting sekali, ya. Kebiasaan-kebiasaan baik itu harus kita lakukan di sekolah supaya nantinya bisa menjadi sebuah budaya positif. Nah, sebelumnya di sini saya ada beberapa pertanyaan pemantik. Ya, ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Yang kedua, sebagai pendidik, bagaimana Anda menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Yang ketiga, apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, di sini saya barangkali ada Bapak Ibu yang ingin mengeluarkan pendapatnya. Ya. Ya. Bu Manda, ya Bu Manda dulu silakan nomor 1, ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Maya. Di sini saya izin menjawab untuk apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda. Sama seperti yang tadi Ibu Maya sampaikan, sangat penting karena dalam suasana kelas kita harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Untuk apa? Untuk membuat peserta didik itu nyaman untuk belajar, sehingga dia akan mudah menerima ilmu yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Selain itu, menciptakan suasana positif juga akan membentuk karakter-karakter positif yang sesuai dengan budaya positif. Nah, salah satunya itu menerapkan budaya 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dalam sehari-hari tentunya pasti banyak hal-hal negatif yang bisa ditimbulkan di lingkungan sekitar dari peserta didik, baik itu di lingkungan rumah atau di lingkungan sekitarnya, sehingga kita harus bisa menerapkan budaya positif kepada peserta didik. Seperti itu. Terima kasih Bu Maya. Terima kasih Bu Maya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong, ya. Ya, sudah belajar nih. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Ya, tadi jawaban dari Bu Manda, karena dengan menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekitar dapat menciptakan karakter siswa. Ya, mulai dari yang 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya, bagus sekali. Untuk pertanyaan pemantik kedua, sebagai pendidik, bagaimana Anda menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Monggo, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat. Silakan. Bu Betty sepertinya sudah senyum-senyum yang menjawab. Terima kasih. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari Bu Maya yang kedua. Sebagai pendidik, bagaimana Anda menciptakan
siswa untuk semakin menggali potensinya, semakin berprestasi di lingkungan sekolahnya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang ramah dan nyaman. Contohnya seperti memberi nuansa kelas yang menarik, seperti pemberian warna-warni dekorasi kelas supaya anak tertarik dan menciptakan kelas yang inspiratif. Untuk kebersihan dan keamanan juga perlu diperhatikan supaya lingkungannya menjadi nyaman. Untuk yang berikutnya adalah contoh berikutnya menerapkan disiplin positif. Contoh aturan yang diberlakukan di sekolah tersebut, bisa aturan lingkungan sekolah maupun aturan yang ada di dalam kelas. Yang berikutnya adalah contohnya seperti membangun rasa bangga dan cinta terhadap sekolah. Di sini diperlukan kesadaran, karena cinta itu butuh kesadaran dari berbagai pihak yang mendukung bagaimana suasana yang ada di lingkungan sekolah tercipta supaya hubungannya harmonis antara guru, karyawan, siswa, dan juga orang tua. Seperti bisa contohnya setiap pagi kita sudah melaksanakan piket, itu dengan kita senyum kepada siswa, kita juga senyum kepada orang tua yang mengantarkan, kemudian siswa saling kepada kita, siswa juga saling kepada orang tuanya untuk berpamitan. Kemudian ada peran serta orang tua di dalam menciptakan suasana positif. Nah, ini perlu adanya komunikasi antara guru dan orang tua. Bagaimana guru bisa mengajak orang tua untuk bekerja sama supaya tercipta kondisi yang harmonis. Jadi kesimpulannya, menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah itu membutuhkan kerjasama antara guru, staf karyawan yang ada di sekolah, orang tua, dan siswa, supaya lingkungan proses belajar mengajar tercipta dengan suasana yang ramah dan nyaman. Begitu pendapat saya, Ibu Maya. Apabila ada kekurangannya mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali nih semuanya. Teman-teman dulu luar biasa. Ya, kalau saya tarik kesimpulan dari pertanyaan sebagai pendidik, bagaimana Anda menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Menurut Bu Betty, intinya kita harus berkolaborasi, ya, berkolaborasi antara guru, karyawan, siswa, dan juga orang tua. Karena dengan adanya kolaborasi kita dapat menciptakan suasana yang positif di lingkungan belajar, sehingga anak juga merasa nyaman untuk belajar di sekolah. Bagus, luar biasa sekali. Yang ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Monggo, barangkali ada yang mau berpendapat. Oke, Pak Akil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya juga ingin memberikan pendapat. Ini suara saya terlalu kencang atau enggak nih? Apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Kalau ditanya hubungannya itu sangat erat ya. Ketika kita menciptakan suasana yang positif, otomatis berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kalau kita sudah terbiasa menciptakan suasana yang positif, anak datang ke sekolah, ke pembelajaran dengan tenang, dengan nyaman, dengan enak, apapun yang akan kita belajarkan, tentunya kita memberikan rencana pembelajaran pasti yang berpihak pada murid, murid yang aktif, murid berdiskusi dan lain sebagainya. Kalau suasana positif itu sudah tercipta, apapun yang kita ajarkan atau yang kita skenario kepada anak-anak akan berjalan dengan lancar, tertib, nyaman, dan enak pada halaman suatu apapun insya Allah. Jadi hubungannya sangat erat. Ketika kita tidak bisa menciptakan suasana yang positif, anak datang sudah bete, anak sudah berantem misalkan. Kita mau diskusi, anak sudah berantem, pasti pembelajaran pun akan tidak berjalan dengan baik. Jadi hubungan itu sangat erat dan semoga kita di Galon 2 terutama guru-gurunya ya, setelah kita mungkin kita sudah membiasakan, tapi kita sudah belajar ilmu baru dari CGP kita, Bu Maya. Semoga kita mendapat inspirasi lebih lagi, kita mendapat ilmu lagi, dan bisa menerapkan budaya positif dengan baik dan lebih baik lagi. Ya, semoga kita bisa ngunduh ilmu, download ilmu dari CGP kita ya, dengan baik sehingga
sehingga kita bisa melaksanakan di pembelajaran nanti. Terima kasih. Nah, itu dari saya. Mungkin Bu Maya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Ya, ini juga Pak Kadil luar biasa sekali ya jawabannya. Hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, memang ini sangat berkaitan sekali ya. Nih, selanjutnya. Ya, jadi di sini hari ini saya akan mencoba memaparkan ya. Kita sama-sama belajar di Bapak Ibu. Jadi saya di depan di sini bukan berarti saya sudah pintar, saya sudah paling hebat di depan Bapak Ibu sehingga saya menggurui, tidak. Kita sama-sama belajar. Di sini kita akan belajar yang pertama tentang konsep kunci utama budaya positif. Di sini ada 7 konsep kunci utama budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Jadi 7 materi ini yang insya Allah nanti akan saya paparkan di depan Bapak Ibu semua. Ya. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang prinsip pembelajaran harus berdiferensiasi di mana guru harus melihat keunikan bakat dari masing-masing siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui untuk tahun ini sudah menggunakan kurikulum merdeka yang namanya menjadi kurikulum nasional. Kalau tahun kemarin hanya kelas 1, 2, 4 dan 5 dan untuk tahun ini sudah semuanya. Dan kita juga semuanya sudah tahu bahwa ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ada yang pertama yaitu beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga sudah hafal lagunya. Kita coba nyanyi bersama-sama nih lagu profil pelajar Pancasila. Monggo bisa berdiri. Supaya kita lebih semangat ya Bapak Ibu ya. Kalau yang apa gerakannya boleh. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih semuanya. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu juga sudah hafal dan kita juga sudah anak-anak juga sudah hafal ya untuk lagu ini. Nah, di sini kita akan mencoba tentang perubahan paradigma. Coba sekarang Bapak Ibu kepal tangan Bapak Ibu kita kepal. Lalu sudah dikepal semuanya? Jangan untuk menunjuk kemana ya Pak? Enggak. Oh iya. Sudah dikepal sekarang Bapak Ibu coba buka, tutup, buka, tutup. Nah, sudah? Kira-kira Bapak Ibu mengepalkan tangan dan membuka tangan itu siapa yang memerintahkan? Siapa yang mengontrol Bapak Ibu? Otak, ya. Apakah otak temannya atau otak diri sendiri? Oke, bagus. Oh, ya.
Jadi intinya tadi Bapak Ibu membuka dan menutup kepala tangan itu berdasarkan kontrol dari Bapak Ibu sendiri. Ya, saya mengarahkan, tetapi tetap yang bergerak adalah Bapak Ibu sendiri. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ada miskonsepsi ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu dapat efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, di sini bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa atau tidak nih Bapak Ibu? Nah, kita lihat perubahan paradigma stimulus respon, yaitu teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tidak cukup sampai minta maaf. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kadang kita berpikir bahwa misal anak si A itu dia melakukan suatu tindakan yang salah, padahal sebetulnya mungkin tindakan itu ada tujuannya, seperti itu. Itu yang maksud teori kontrol. Lalu yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, jadi bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Itu adalah teori kontrol menurut William Glasser. Untuk yang kedua, materi yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Kita pasti sudah sering sekali mendengar dan kita juga sebetulnya sudah sering menerapkan Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan di sekolah. Apa yang ada di benak Bapak Ibu menurut Bapak Ibu tentang disiplin positif? Tentang apa? Aturan yang baik, betul, bisa. Bisa juga taat, taat aturan, betul, bisa. Ya, disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Ya, tadi sudah dijawab bahwa disiplin menurut Bu Betty itu adalah aturan, ya. Nah, di sini disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, di sini ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi disiplin positif ini ternyata ada dua faktor, yaitu faktor dari diri kita sendiri yang merupakan faktor internal, ya, atau kesadaran kita untuk disiplin. Ada juga yang kedua yaitu faktor eksternal atau dari
seperti itu. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi, apabila anak sudah memiliki motivasi intrinsik, dia akan melakukan sesuatu hal tanpa diiming-imingi hadiah, tanpa diiming-imingi nanti mungkin nilai yang bagus atau apa, tapi dia memiliki kesadaran sendiri bahwa dia harus melakukan perilaku yang baik, seperti itu. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lalu ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kita lanjut untuk materi yang ketiga, yaitu tentang 3 teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu motivasi eksternal. Ya, misalnya ada anak yang melakukan suatu kesalahan, ya. Nah, nanti kita bisa tanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal. Apa sih yang akan terjadi kalau saya tidak melakukan aturan itu? Misalnya seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi terkadang kita juga pernah ya, Bapak Ibu, kepada anak-anak kita memberikan sesuatu kepada anak, misalnya nanti kalau kamu mengerjakan ini nanti dapat uang, misalnya seperti itu. Itu ada untuk motivasi eksternal. Nanti kita juga akan bahas apakah itu kira-kira sudah betul atau belum. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Motivasi internal itu tujuan dari disiplin positif. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu. Jadi ada dua motivasi dari dalam diri sifat. Ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini saya ada sebuah kasus nih, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami kasus ini pada saat pembelajaran. Ya, Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, coba Bapak Ibu sambil dibaca kembali, sambil dipahami, apakah Bapak Ibu pernah mengalaminya
Kira-kira apa alasan Doni bisa melakukan hal itu? Monggo, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin menceritakan pengalamannya, ingin berpendapat. Ya coba Bu Manda lagi, silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Maya. Ini sebelumnya kalau pengalaman belum, ya, alhamdulillah tidak ada di kelas saya. Tapi pernah mendengar pengalaman di kelas lain seperti itu ada. Pertama yang saya lakukan sebagai guru jika menghadapi ada masalah seperti itu, pertama saya tentu akan menasehati si Doni ini, ya, menanyakan mengapa dia meminta bekal rahasia temannya secara paksa. Karena misal pun dia mau meminta, tolong bicara dengan baik-baik, ya. Jika diperbolehkan, ya alhamdulillah. Jika tidak diperbolehkan, jangan memaksa. Saya tentu akan menasehati Doni dan mencari tahu alasannya. Nah, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mungkin ya Bu Maya, mungkin dia karena dia tidak membawa bekal dari rumah. Entah itu orang tuanya tidak sempat membawa bekal, ataupun si Doni ini malas untuk membawa bekal, malu membawa bekal seperti itu. Ya seperti itu, kira-kira mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang punya pengalaman di kelasnya sendiri, monggo bisa menambahkan. Terima kasih. Balik kelas 2. Terima kasih kepada Ibu Amanda, walaupun Bu Amanda belum pernah mengalami, ya, tetapi pernah dengar ada seperti itu. Monggo barangkali Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi? Barangkali pernah. Bu Laras, boleh? Silakan. Bu Guru kelas 1, ya silakan. Boleh. Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Alasannya mungkin beberapa kemungkinan ya Bu Maya. Pertama bisa seperti Bu Manda tadi, karena belum makan dari rumah. Saya tambahkan lagi mungkin alasan kedua, dia tidak diberi uang saku. Alasan ketiga mungkin karakter anak itu sendiri yang memang suka marah teman-teman. Nah, itu alasannya. Ada alasan lain? Iya, jadi Ya mungkin keadaan ekonomi orang tuanya yang kurang, yang memaksa dia belum makan dari rumah mungkin ya. Kemungkinan itu banyak ya. Tadi alasan finansial mungkin orang tuanya kurang, karakter anak sendiri mungkin yang nakal, malah teman-temannya tadi mungkin belum makan dari rumah, tidak membawa uang saku mungkin. Solusinya ini tidak ada pertanyaan, berarti tidak dijawab ya. Ya, boleh solusi boleh. Oh yang saya lakukan pertama, saya komunikasi dulu dengan anak, dicari akar permasalahannya. Kok dia melakukan seperti itu, kenapa? Ditanya akar permasalahan itu apa, dicari dulu. Mungkin kalau tanya jawab ada kemungkinan anak drama, bohong. Yang kedua solusi saya panggil orang tuanya. Kenapa kok anak seperti ini karakternya di kelas? Mungkin antara anak dan orang didudukkan bersama dengan saya. Nanti mungkin lagi ya, saya banyak kata mungkin ya. Nanti kan ketemu akar permasalahannya, kenapa itu masalah itu terjadi di kelas. Seperti itu Bu Maya. Terima kasih. Luar biasa ya. Ternyata memang pengalaman Bapak Ibu guru itu memang sudah banyak sekali ya. Jadi setiap ada kasus ini bisa ya. Memang ada beberapa kemungkinan ya, Bu Laras dan Bu Manda dan semuanya. Bisa jadi si anak tidak mau membawa bekal, bisa juga karena faktor finansial, jadi dia suka malas seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik ya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Ya, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama,
bertahan hidup. Ya, kita setiap hari kita sehari makan sampai 3 kali, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup atau tidak, Bapak Ibu? Ya, ya. Kita makan untuk hidup. Kita hidup untuk ya, ya memang kita makan memang untuk bisa bertahan hidup, ya. Jadi memang kita juga bekerja untuk bisa mencari makan, ya Bapak Ibu. Nah itu memang kebutuhan dasar manusia. Ya seperti kita tahu kebutuhan manusia juga ada 3, ya. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang itu kebutuhan primer memang harus kita ya kita utamakan daripada kebutuhan sekunder dan tersier. Apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi, baru nanti kebutuhan sekunder, dan yang terakhir kebutuhan tersier, seperti itu. Kalau memang ketiga-tiganya sudah bisa dipenuhi, alhamdulillah. Lalu yang kedua, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kita sebagai manusia kita ingin disayang, ya Bapak Ibu, dan kita ingin rasa diterima, kasih sayang. Seperti misalnya anak-anak pun sama, anak-anak juga sama. Anak-anak di sekolah ingin disayang oleh Bapak Ibu gurunya. Ya, kita pun orang dewasa juga kita ingin disayang oleh teman-teman, oleh keluarga kita, seperti itu. Dan ternyata memang itu kebutuhan dasar manusia, kita ingin disayang. Seperti misalnya kita mau berangkat kerja, ya. Misal di rumah ada suatu masalah, misalnya kita berangkat, bagaimana suasananya? Apakah senang? Apakah atau malah jadi lemes, ya? Itu ya jadinya tidak semangat, ya. Tapi kalau dari rumah kita sudah merasa kita merasa senang, itu jadi kita di sekolah pun akan merasa senang. Sama anak juga sama seperti itu. Lalu yang ketiga, penguasaan. Ya, kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Ini juga salah satu kebutuhan dasar manusia. Seperti contohnya, misalnya Bu Eva guru kelas 5B. Bu Eva itu menguasai kelas 5B. Oke? Betul, oke, Bu Eva ya? Iya, Bu Eva menguasai di kelas 5B. Kalau tiba-tiba Pak Santo ingin menguasai kelas 5B, gimana perasaan Bu Eva? Bagaimana Bu Eva? Tidak bisa ya Bu Eva, ya. Karena memang kita punya punya kebutuhan dasar sendiri bahwa kita ingin kita menguasai. Seperti misal saya di kelas 4A, seperti itu. Saya menguasai kelas 4A, seperti itu. Mungkin kalau misal ada guru lainnya atau pak guru lain menguasai kelas saya tanpa izin, mungkin ini bukan curhat di Baby. Itu mungkin saya agak ada apa sih gitu, ngapain sih, mungkin seperti itu. Sama mungkin tadi Bu Eva ke Pak Santo mungkin seperti itu. Ini kan maksudnya kekuasaan saya seperti itu. Mungkin ada perasaan seperti apa gitu, seperti kurang suka mungkin seperti itu. Lalu yang keempat, kebebasan. Pada dasarnya memang manusia ingin bebas. Bebas bukan berarti bebas sebebas-bebasnya seperti itu, tidak tahu aturan. Anak pun sama, anak ingin memiliki kebebasan, ya, kebebasan, tetapi bukan ke yang hal-hal buruk seperti itu. Anak ingin memiliki kebebasan, ingin tidak selalu dituntut untuk seperti ini, untuk sesuai dengan apa yang Bapak Ibu guru mau. Tetapi siswa juga ingin memiliki kebebasan berekspresi, kebebasan untuk mengembangkan potensinya, kebebasan untuk mengikuti pembelajaran mungkin sesuai yang dia inginkan, tetapi tetap sesuai dengan aturan yang ada, seperti itu. Lalu yang kelima, kesenangan. Ini juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Jelas kita semua ingin senang, ya Bapak Ibu, ya. Kita ingin seperti di sekolah. Sekolah ini juga merupakan rumah kedua kita. Karena waktu di sekolah kita juga cukup lama, ya. Mulai dari jam 7 atau mungkin ada yang berangkatnya setengah
Jadi sekolah ini adalah rumah kedua kita. Jadi kita harus menciptakan suasana yang senang. Suasana yang senang bukan hanya dengan siswa, tetapi juga dengan rekan-rekan guru semuanya, rekan guru, karyawan, mungkin Pak Satpam dan yang lain-lainnya. Supaya apa? Apabila hati kita senang, kita akan bisa melakukan pekerjaan dengan senang juga, dengan nyaman. Tetapi apabila lingkungan belajar kita, lingkungan kerja kita tidak, kurang menyenangkan, kita juga akan merasa tidak semangat, kurang semangat untuk mungkin bekerja, untuk belajar. Sama siswa juga ya. Siswa juga ingin bisa belajar di sekolah dengan senang. Jadi kita sebagai guru harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan untuk siswa. Seperti itu. Lalu yang kelima, tujuan mempelajari 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru dapat melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Yang kedua, guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Yang ketiga, guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari posisi 5 kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, ya. Menurut Dian Kosen dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset yang bersandar pada teori kontrol Dr. William. Di sini ada 5 posisi kontrol. Ada apa saja, Bapak Ibu? Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti kita akan belajar kita berada di posisi yang sebelah mana, kita posisi yang mana. Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman untuk siswa kita. Nah, di sini saya ada kasus, ya, ada sebuah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita sering apabila pada saat upacara hari Senin kadang ada anak yang tidak memakai atribut lengkap, entah itu topi, dasi, atau memakainya sepatunya sepatu putih, misalnya seperti itu. Nah, di sini apabila kita sebagai posisi penghukum, kita akan mengatakan kepada siswa tersebut lari 10 kali di halaman sekolah. Nah, kalau kita mengatakan seperti itu kepada siswa, berarti kita itu sebagai posisi penghukum. Oke? Tapi kalau kita mengatakan kepada siswa, berapa kali ibu harus menasehati kamu? Kamu selalu saja lupa memakai topi, mau apa? Nah, kalau kita mengatakan seperti itu kepada siswa, berarti kita adalah posisinya di merasa bersalah, sehingga siswa itu akan merasa bersalah karena sudah tidak memakai atribut yang lengkap. Selanjutnya, nah, kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, kita akan mengatakan, ayo dong, patuhi peraturan sekolah. Ya sudah, lain kali jangan lupa lagi ya. Itu adalah contoh apabila kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada siswa kita. Bisa juga, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya, setelah upacara kamu akan saya beri sanksi. Nah, ini kalau posisi kita sebagai monitor atau pemantau. Nah, yang terakhir yaitu manajer, posisi sebagai manajer. Kita akan mengatakan kepada siswa, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu apabila kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Dari
akan mencari tahu kepada siswa. Siswa itu untuk mencari tahu salahnya di mana, terus bagaimana cara memperbaikinya. Seperti itu. Nah, sekarang kita bersama-sama ya belajar menentukan posisi kontrol yang tepat. Nah, tadi ada 5 posisi kontrol apa saja nih Bapak Ibu? Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima alhamdulillah berarti semuanya mendengarkan ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita coba belajar menentukan posisi kontrol yang tepat. Ya, nanti coba betul atau salah tebakan Bapak Ibu semua. Nah, yang pertama ada patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Kira-kira ini posisi kontrol apa ya Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah, penghukum, pembuat rasa bersalah, penghukum. Pak Santo apa menurut Pak Santo? Pembuat rasa bersalah. Bu Renas kira-kira apa? Pembuat rasa bersalah, ya, Bapak penghukum. Penghukum. Oke, coba kita lihat. Yang betul penghukum. Penghukum. Karena di situ ada kata-kata patuhi aturan saya atau awas. Nah, ada kata awas. Jadi seperti menghukum. Lanjutnya, ada lagi. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Merasa bersalah? Oke, coba Bu Febri, apa jawabannya? Oh iya, berarti Bapak Ibu sudah paham ya? Alhamdulillah sudah paham bahwa dengan kata-kata ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah, posisi kontrolnya. Lanjut. Ada lagi Bapak Ibu. Ayo bantulah juri Bapak ya. Bisa juga. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya. Posisi kontrol apa ini? Teman. Coba kira-kira betul atau salah ya? Kita lihat. Iya, betul sekali. Posisi kontrolnya adalah teman. Ya, karena ada kata-kata ayo bantulah. Jadi kita seperti teman dengan siswa kita. Ya, ayo bantulah demi Bapak ya. Seperti itu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, kalau di posisi kontrol ini bahwa guru itu seperti teman dengan siswanya. Lanjut. Oh, masih ada lagi Bapak Ibu. Ya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kira-kira posisi kontrol apa? Apa? Apa Bu Eva? Pemantau. Bu Betty, Bu Febe? Manajer. Oke, kita coba lihat ya. Jawabannya apa? Manajer. Ya, betul sekali. Posisi kontrolnya adalah manajer. Karena di sini ada kata-kata jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, betul sekali ya. Dari 5 posisi kontrol ini yang yang paling tepat kita terapkan kepada siswa itu kira-kira posisi kontrol apa? Manajer ya, betul sekali. Dengan posisi kontrol manajer kita akan membuat siswa itu tidak terlalu merasa bersalah ya, dan tidak takut untuk dihukum seperti itu. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon, ya, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya.
dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, kita sering sekali mungkin kepada siswa kita ingin seperti memberi penghargaan. Misalnya, ayo kamu harus kerjakan soal ini, nanti Bu Guru kasih uang 3.000. Kita merasa bahwa itu penghargaan. Padahal sebetulnya itu bukan penghargaan, tapi itu seperti penghukuman, sehingga siswa itu merasa aku mengerjakan soal itu karena akan dapat uang 3.000 seperti itu. Padahal kita tidak boleh seperti itu. Itu merupakan faktor eksternal dan malah bukan merupakan penghargaan, tetapi malah penghukuman seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita pasti sering mendengar ya tentang hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Konsekuensi logis. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau tadi yang membuat anak sakit, misalnya ada siswa yang tidak menaati aturan, misalnya pada saat jam olahraga ya Pak Agil ya, misalnya tidak menaati aturan, lalu Pak Agil mengatakan kamu tidak menaati aturan, silahkan kamu lari lapangan 100 kali. Nah itu kan merupakan hukuman fisik, Nah itu akan selalu diingat sampai anak itu dewasa. Dia akan selalu mengingat kejadian tersebut. Seperti itu. Lalu yang ketiga, anak itu akan membenci kedisiplinan. Seperti itu. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Yang selanjutnya paksaan, lalu stimulus tanggapan. Untuk hukuman ada mendorong anak menyakiti diri sendiri. Untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang selanjutnya konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Seperti itu. Dampaknya apa? Dampak dari hukuman itu adalah anak akan marah, akan merasa bersalah, akan merasa dipermalukan, akan merasa tidak dihargai. Itu apabila anak tersebut mendapatkan hukuman. Sedangkan konsekuensi anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, bisa juga dihasilkan untuk sementara waktu. Seperti itu. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya di situ adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang selanjutnya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok untuk membuka, saya menghargai. Untuk nilai kebajikannya adalah kepedulianmu. Untuk yang ketiga, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, pembukanya terima kasih. Nilai kebajikannya rasa tanggung jawab. Yang keenam, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita Bapak Ibu pasti pernah mendengar kata keyakinan kelas, ya? Ya, sering sekali keyakinan kelas. Keyakinan kelas sama juga dengan kesepakatan kelas. Yang pertama, di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kira-kira Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau
protokol. Kenapa sih kita harus pakai helm? Supaya aman, ya, supaya ya tidak ditilang polisi, betul. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan pada saat pandemi COVID-19? Kenapa kira-kira begitu? Supaya sehat, supaya tidak tertular, ya, betul sekali. Lanjut. Nah, keyakinan kelas ini menekankan bahwa keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang dibuat pada saat kemarin MPLS. Jadi pada saat awal masuk kita membuat keyakinan kelas yang nantinya bisa disepakati bersama-sama dengan siswa-siswi. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas 4A. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan, yang kedua saling menghargai, yang ketiga hadir di kelas tepat waktu, dan yang keempat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu memang dibuat bersama-sama dengan siswa. Apa sih yang siswa inginkan? Nah, nanti keyakinan kelas itu bisa disepakati bersama-sama. Nah, sehingga siswa dengan mereka membuat keyakinan kelas sendiri, mereka juga yang harus menaati peraturan itu sendiri, sehingga mereka akan lebih sadar bahwa setiap keyakinan kelas itu memang harus dilaksanakan seperti itu. Nah, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai keyakinan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama untuk mendukung motivasi prinsip. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggunakan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah tahu semua ya cara pembentukan keyakinan kelas. Karena yang pertama, kita mempersilahkan murid-murid atau warga sekolah untuk bercurah pendapat ya tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dari murid ataupun warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, kalimat negatifnya jangan berlari di kelas, kita ubah menjadi positif, berjalanlah di kelas. Itu. Nah, yang keempat, tinjau ulang daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, berkisar 3-7 saja. Yang keenam, setelah keyakinan kelas sudah selesai, maka semua warga kelas bisa meninjau ulang dan menyetujuinya dan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua siswa. Jadi setelah itu, setelah sudah disepakati, sudah ditinjau, lalu ditandatangani. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan ke dinding kelas di tempat yang sudah dilihat semua warga kelas. Contoh keyakinan kelas, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli atau dengan yang lain. 7 atau materi terakhir ya Bapak Ibu. Ini tentang restitusi. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata restitusi? Pernah? Pernah. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang disebut dengan restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini bedanya ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri saja ya. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu negatif ya, kalau konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu positif. Seperti itu. Nah, restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, bukan untuk menebus kesalahan, tapi memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah segitiga restitusi. Jadi dalam kita menyelesaikan masalah itu kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Ya, ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu, Bapak Ibu. Dalam kita menyelesaikan masalah, kita menstabilkan identitas dulu. Contohnya, kita akan membuat pertanyaan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan salah. Misalnya ada kasus anak yang tidak mengerjakan PR. Kita tidak boleh yang langsung kamu tidak mengerjakan PR, kamu lari lapangan, kamu ini, kamu itu. Kita tidak boleh seperti itu. Tapi kita coba ajak diskusi baik-baik. Kita coba menstabilkan identitasnya terlebih dahulu dengan bertanya, dengan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lalu yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu kita bisa mengatakan kepada siswa, kamu tentu punya banyak alasan mengapa kamu melakukan itu. Seperti itu. Bisa juga adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Seperti itu. Yang ketiga, yaitu dengan menanyakan keyakinan, yaitu nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita menggali siswa itu ingin seperti apa sih? Seperti itu. Nah, ini tujuan dari menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, itu contoh perkataannya, ya, Bapak Ibu. Contohnya seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Guru dapat berkata seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu contoh menstabilkan validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita bisa menanyakan kepada siswa apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, seperti itu. Nah, di sini kemarin saya sudah membuat contoh video menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya akan mencoba menayangkan video sebentar ya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila kita tag videonya agak kurang.
Ya, ini adalah contoh contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ada 3, yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga tadi menanyakan keyakinan kepada siswa. Jadi itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di kelas Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang paling kita tunggu nih Bapak Ibu ya, kesimpulan dari diseminasi kali ini, yaitu untuk menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaannya dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang telah diyakini bersama. Kesimpulan yang kedua, guru harus mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang diinginkan oleh siswa, oleh setiap murid. Posisi kontrol tepat untuk mewujudkan budaya positif menjadi posisi manajer. Yang ketiga, menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di kelas atau di sekolah. Alhamdulillah sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas waktu yang sudah diberikan kepada saya sehingga kegiatan diseminasi budaya positif ini bisa berjalan dengan baik. Saya mohon maaf apabila selama pemaparan materi banyak sekali kekurangan atau sudah menyita waktu Bapak Ibu semuanya, ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih atas kolaborasinya juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Pertiwi dan peserta diseminasi budaya positif atas dedikasi dan kontribusinya pada hari ini. Semoga hasil diseminasi ini dapat menjadikan landasan kita untuk berubah menjadi positif. Marilah acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf selama acara berlangsung. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurela Lindia Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunung Gun Pramono. Perasaan saya sangat senang. Perasaan saya sangat senang. Kekuatan keyakinan kelas sangat penting. Karena menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena dapat membuat kami lebih baik lagi. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada